Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menunjukkan praktikum dengan menggunakan aplikasi PET. Sahabat-sahabat, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Aplikasi ini kita perhatikan di bawah. Ini judulnya itu gaya dan gerak. Nah, di bawah ini ada penjumlahan, kemudian ada gerak, ada gesekan, ada percepatan. Nah, yang akan kita lakukan sesuai dengan materi saat ini, teman-teman nanti melaksanakan praktikum. Ya. Caranya akan saya tunjukkan. Kita akan melakukan percobaan tentang hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Nah, apa yang harus disiapkan? Pertama yang harus disiapkan adalah tabel di dalam Excel seperti ini. Ada nomor percobaan. Di sini ada gaya. Kemudian ada massa dalam kilogram. Gaya dalam Newton. Ada kecepatan. Kemudian ada waktu. Nah, yang dalam percobaan nanti kita dapat data itu kecepatan dan juga nanti waktu. Kemudian ada tambahan lagi di samping kanannya percepatan, ada perkalian, ini nanti tambahannya saja. Kita mulai. Pertama, kita akan coba melakukan percobaan ini yang akan kita lakukan dengan gaya. Ya, jadi gaya yang diberikan, kemudian massa yang diberikan kita catat, kemudian juga ada kecepatan. Maka kita harus klik dulu di sini. Ada nilai, nih ada massa, kemudian ada kecepatan. Nah, kecepatan ditunjukkan ini. Kemudian ini posisinya harus mati dulu, jangan dulu hidup. Nah, kita akan melakukan percobaan, yaitu dengan memberikan gaya, kemudian pada massa ini. Jadi ini sebuah benda massa, kalau kita dorong dia akan bergerak. Nah, bagaimana cara memberi gayanya? Ini di bawah ada tulisan gaya yang diberikan, kita geser ke kanan. Ya, nah ini 50. Ya. Kita coba percobaan pertama adalah gaya 50, massanya juga 50. Kita catat dalam percobaan kita, percobaan ke-1, itu gayanya 50, kemudian massanya juga 50. Nah ya, jadi dengan gaya 50, massa 50, nanti kecepatannya berapa dan waktunya juga berapa. Kita akan lihat caranya bagaimana, teman-teman. Caranya kita klik yang ini nanti play. Kalau dia klik play ini jalan, maka di sini kecepatan akan naik ke sini, ke jarum yang kedua. Boleh kemana saja nanti. Nah, pada saat jarum kedua nanti dihentikan. Pada saat jarum di sini kita off di sini. Nah, saat off ini nanti kita baca kecepatan di sini berapa dan waktu berapa. Nah, waktu ini saya siapkan di sini ada HP. Di HP itu ada jam, ya. Di jam itu ada stopwatch. Ini lihat stopwatch, ya. Jadi kalau saya klik dia start, kemudian stopwatch ini mati, nanti setting lagi dari 0. Nah, kita akan coba. Jadi saya akan pegang HP. Begitu saya menekan play, di sini HP juga akan saya tekan stopwatch-nya, ya. Kita coba. Yaitu pertama massanya 50, gaya 50. Ya, kita akan coba 1, 2, 3. Nah, ini sampai dengan angka nanti bareng, ya. Kita klik. Nah, ini bareng. Bisa dilihat di situ tulisannya 8,1. Kecepatannya 8,1. Nah, ini waktunya bisa kita lihat berapa waktunya di sini. 8,06. Kita tulis di dalam tabel kecepatannya adalah 8,1, kemudian waktunya adalah 8,06.
Nah, kita dapat data, itu yang pertama. Ya, kita sudah melakukan percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua, apa yang mau kita ubah? Ya, boleh di sini kita ubah gayanya tetap 50, kemudian masanya kita naikkan 100. Nah, gaya 50, masanya kita naikkan 100. Awali dulu dengan bersihkan ya di sini, dikembalikan ke semula. Ini posisinya jangan on, tapi di sini off. Kemudian nilai kita klik, masa juga kita klik, kecepatan kita klik. Nah, karena di sini adalah yang dinaikkan itu massa, kita kasih tambah lagi massa. Jadi masanya adalah 100. Ya, sesuai dengan tadi petunjuk kita, gayanya 50, masanya 100. Nah, kita siapkan seperti biasa, ini posisinya, tapi ini gayanya masih 0, kita tetap gayanya kasih naik tadi berapa? 50. Nah, kita lakukan lagi percobaan kedua. Saya sudah siapkan stopwatch-nya, posisi 0. Kita lakukan di stopwatch ini sama. Ketika saya mengklik play, maka bareng juga ya dengan stopwatch. 1, 2, 3. Kita lihat sampai dengan angka titiknya yang kedua kecepatan, kita harus klik ya. Ini sedang bergerak. Kemudian kita klik. Nah, jadi di sana kecepatannya 8 ya, kecepatannya 8. Kemudian kita lihat hasil waktunya di sini ada tertulis ya 14,91. Jadi kita tulis sekarang di sininya kecepatannya 8, kemudian waktunya 14,91. Nah, ini data yang kita dapatkan. Teman-teman lakukan percobaan itu ya. Percobaan yang barusan itu silahkan dilanjutkan dengan mengubah-ubah gaya, mengubah-ubah juga masa. Ya, nanti dicatat waktunya berapa. Demikian langkah-langkah percobaan yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antara gaya, masa, dan percepatan. Nah, bagaimana tugas berikutnya? Tugas berikutnya nanti ada dalam tabel ini. Teman-teman yang harus dilakukan adalah berapa percepatan. Percepatan itu dari mana rumusnya? Yaitu F dibagi M. Kan dalam hukum Newton yang sudah dibahas adalah F sama dengan M kali A. Jadi A itu tinggal ini dibagi ini. Ini percepatan. Kemudian kalikan antara percepatan dengan waktu. Ini dengan ini, A dengan T kalikan. Di sini dapat angka. Nah, dari hasil percobaan ini silahkan simpulkan. Kesimpulan sekarang, kalau gayanya tetap, bagaimana percepatan yang dihasilkannya. Kalau gayanya tetap, masanya berubah, bagaimana percepatan yang dihasilkannya. Kalau gayanya berubah, masanya tetap, bagaimana percepatan yang dihasilkan. Itu bahan diskusi oleh teman-teman yang harus dilakukan. Selamat berjuang, selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.